Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita menyelesaikan dan mengkhatamkan kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, 6 poin dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan akidah, maka pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab yang baru, yaitu tafsir Kalimatut Tauhid, itu tafsir La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an ma'na la ilaha illallah. Fa'ajaba biqaulihi i'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhihi al-kalimata hiya al-fariqatu bainal kufri wal islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya tentang makna la ilaha illallah. Maka beliau menjawab, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa kalimat ini adalah pemisah antara kekufuran dengan Islam. Kalimat la ilaha illallah kalimatun azimah. Ini adalah kalimat yang agung, khafifatun 'alal lisan wa hiya 'azimatun fil mizan. Ringan untuk diucapkan, akan tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Lianna fil haqiqah hiya madmunul Islam. Karena sebenarnya kalimat itu adalah kandungan Islam. Walakin hadhil kalimah laisat mujarradul lafdhin bal laha ma'nan wa laha muqtada. Akan tetapi kalimat ini bukan sekedar diucapkan, akan tapi kalimat ini memiliki makna dan konsekuensi. Walaha arkanun walaha syurut. Dia memiliki rukun dan memiliki syarat-syarat. La budda min ma'rifatiha, yang harus diketahui oleh setiap muslim. Walau kana al-qasdu mujarrad at-talaffuz biha, sara kullu man yaquluha musliman. Ya, seandainya tujuannya itu hanya sekedar pengucapan saja, maka setiap orang yang mengucapkannya disebut muslim. Ya, banyak di medsos kadang orang karena nggak tahu ya, kemudian coba ikutin saya, kemudian ucapin la ilaha illallah, terus dia ngikutin. Nah, sekarang kamu jadi muslim. Apakah itu begitu? Enggak. Taib. Enggak sekedar pengucapan saja. Saya ulangi, tidak sekedar pengucapan kemudian otomatis dia jadi muslim. Taib. Li'annahu sahula ayyakula la ilaha illallah, karena mudah sekali untuk mengucapkan kalimat itu, dan enggak sedikit orang-orang kafir bisa menirukan, ya kan? Tapi dia tidak meyakininya, ya karena mereka hidup di tengah-tengah komunitas mayoritas muslimin. Ya, ucapin assalamualaikum, ucapin astaghfirullahaladzim,
Ya, ngucapin bahkan hafal beberapa surat dari juz amma. Ya orang kafir. Baik. Bahkan surat Al-Kafirun pun udah hafal mereka. Tapi tetap mereka kafir. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap yang mengucapkan kalimat ini otomatis muslim. Baik. Fa hadhihi kalimatun 'azimah walakin laha ma'nan wa laha muqtada wa laha arkan wa laha syurut labudda min tahqiqiha. Jadi ini adalah kalimat yang agung, dia memiliki makna, konsekuensi, rukun, syarat yang harus diwujudkan. Barulah seorang disebut sebagai muslim. Walihada fa innaha la tanfa'u illa ma'a wujudi hadhil madhkurat. Baik. Oleh sebab itu kalimat ini tidak bermanfaat kecuali disertai dengan apa yang telah disebutkan tadi. Ya, ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Wa hadhil kalimatu laha asma'. Baik. Kalimat la ilaha illallah ini memiliki sejumlah nama. Kita mulai dari pembahasan nama ya. Minha annaha kalimatul ikhlas. Di antara namanya adalah kalimatul ikhlas. Kenapa? Li annaha tanfi syirka billah wa tuthbitul ibadata lillah subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat ini menafikan ya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan hak peribadatan hanya untuk Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Itulah ikhlas. Kalimatul ikhlas, memurnikan hak peribadatan hanya untuk Allah. Makanya dia disebut sebagai kalimatul ikhlas. Jadi kalau seorang menyebut al-ikhlas, ya itu larinya kepada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Karena makna ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Baik. Jadi al-ikhlas disebut sebagai kalimatul ikhlas, ay ikhlasut tauhid. Ikhlas itu memurnikan tauhid. Ikhlasul ibadah, memurnikan hak peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ikhlas ini ketika masuk dalam atau diserap dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang berbeda dari asalnya. Ya, karena bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dari bahasa asing, diantaranya adalah bahasa Arab. Ya, kata ikhlas kadang diartikan dengan rela, ya, nerima. Seperti ketika seorang dipungli, kemudian tawar menawar, kemudian pas gitu, harga pas, sebelum pergi itu bilang ikhlas ya gitu. Dibilangnya apa? Ikhlas. Benar nggak itu ikhlas? Kalau dari maknanya nggak ketemu di situ. Bagaimana mungkin suap semacam itu karena Allah Subhanahu wa taala? Ada keikhlasan di situ. Kan makna ikhlas memurnikan, ya. Ikhlasul ibadah memurnikan amalan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ apa maknanya ikhlas? Jadi kita kembalikan karena itu merupakan kata dalam bahasa Arab. Jadi kalau kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, ya, kalimat yang mengandung makna pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Lihat artinya, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah, tidak ada Tuhan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dianggap sebagai Tuhan, mereka tidak berhak untuk disembah, mereka tidak berhak untuk diibadahi. Itulah ikhlas. Contoh doa itu adalah ibadah, sebagaimana dalam hadis ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Nah, apabila doa ibadah, maka dia hanya dihaturkan kepada Allah. Itulah ikhlas. Memurnikan doa hanya untuk Allah. Baik. Itulah ikhlas. Ketika seorang berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah dia ikhlas? Tidak. Karena dia menduakan Allah di situ.
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian berdoa ya kepada siapapun bersama Allah. Baik. Allah mengingatkan, janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah. Di situ menggunakan ma'a, artinya bersama. Karena itulah kesyirikan sungguhnya. Kesyirikan itu bukan artinya meninggalkan Allah sama sekali. Karena sebagian orang meyakini bahwa selama dia masih berdoa kepada Allah, dia tidak disebut musyrik. Dia tidak disebut melakukan kesyirikan. Karena masih berdoa kepada Allah, walaupun dia berdoa juga pada kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat. Itulah yang sungguhnya kesyirikan, menduakan Allah. Itulah perilaku jahiliyah. Itulah perilaku jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Karena Allah itu nggak boleh diduakan. Allah pencipta alam semesta satu-satunya, mengatur segala urusan, ya, memberikan rizki dan sebagainya. Tapi maka dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itulah kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini nama yang pertama. Yang kedua, wa tusamma kalimat taqwa. Kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan kalimat takwa. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Fath ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihim al-hamiyyata hamiyatal jahiliyah." Ketika orang-orang kafir itu menjadikan di dalam hati-hati mereka fanatisme golongan. Fanatisme jahiliyah, ya, nggak melihat lagi kebenaran, tapi selama itu masih kelompok saya, ya kamu pasti akan saya bela, benar ataupun salah. Ini fanatisme golongan. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ya ketenangannya kepada rasulnya, ya, Allah turunkan ketenangannya kepada rasulnya, wa alal mu'minina, dan kepada orang-orang yang beriman, wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah Subhanahu wa taala ilzamkan kepada mereka kalimat ketakwaan, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka adalah orang-orang yang paling berhak dengan kalimat itu, dan mereka adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan kalimat takwa tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Wa kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah li'annaha taqi man qalaha mukhlishan lillahi taqihi minan nar. Baik. Sebab kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini bisa membentengi orang yang mengucapkannya dari api neraka. Disebut takwa dari kata wiqayah yang artinya benteng. Ya, sebab itu Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, surga dan benteng dari api neraka. Taib, wa li'annaha taqtadi a'malal bir. Karena kalimat la ilaha illallah ini berkonsekuensi, ya, bagi orang yang mengucapkannya untuk melakukan amalan kebaikan. Ketika dia mengatakan tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, ya, maka dia patuh pada Allah. Itu konsekuensinya, karena dia menyatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan bentuk penghambaan kepada Allah adalah kepatuhan. Itulah makna penghambaan kepada Allah, kepatuhan. Ya, dia patuh terhadap aturan-aturan Allah, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan.
Baik. Nah, dengan itulah ya dia melakukan kebaikan. Setelah dia menyatakan tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, konsekuensinya dia amalkan kebaikan karena dia patuh, dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna taqwa hiya a'malul bir wa ta'at. Karena ketakwaan itu adalah amalan kebajikan dan ketaatan. Takwa itu sebagaimana ditafsirkan oleh Talq bin Habib rahimahullah, ya, menjalankan perintah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan berharap pahala darinya, meninggalkan larangan sesuai dengan petunjuknya serta takut akan azabnya. Itulah takwa. Hadhil kalimah taqtadi kulla a'malil bir wa ta'ah. Fahiya kalimatut taqwa. Jadi kalimat ini berkonsekuensi seluruh amalan kebaikan dan ketaatan. Makanya disebut sebagai kalimatut taqwa. Ya, dalilnya tadi surat apa? Al-Fath ayat 26. Wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah Subhanahu wa taala ilzamkan kepada mereka kalimat ketakwaan itu, kalimat la ilaha illallah. Allah kuatkan. Allah kuatkan mereka. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa aidan hiyal urwatul wuthqa. Dan juga kalimat tauhid disebut dengan al-urwatul wuthqa, atau ikatan yang kuat. Al-urwah itu ikatan, wuthqa itu yang kuat. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala berfirmankan dalam surat Al-Baqarah 256, "Faman yakfur bit-taghut." Barang siapa yang mengingkari taghut. Mengingkari taghut. Kata Umar bin Khattab, taghut itu setan. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah itu pasti bisikan setan. Faman yakfur bit-taghut. Barang siapa yang mengingkari taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Nah, ini makna kalimat la ilaha illallah. Ya, mengingkari taghut, mengingkari setan dan bisikan-bisikannya, dan beriman kepada Allah. Itu dia makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Nih, la ilaha illallah dinamakan dengan tali yang kuat. Ya, lam fisama laha, yang tidak akan pernah terputus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Taib. Jadi barang siapa yang kufur kepada taghut, kepada setan, dan beriman kepada Allah, itulah makna la ilaha illallah seperti yang saya katakan tadi. Ya. Dan mengingkari taghut, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terdapat dalam kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Sebab itulah dinamakan dengan apa? Al-urwatul wuthqa, yaitu ikatan yang kuat. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjutkan, yaitu tadi tentang sejumlah nama kalimat la ilaha illallah. Ada yang mau tanya supaya agak fresh gitu? Silakan jemaah sebelum saya lanjutkan. Silakan. Masih dalam bahasan aja ya. Ya, silakan Pak. Toleransi dan kebenaran itu Ya. maknanya kan berbeda yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bentuk ucapan ataupun zikir yang kita jalankan, tapi selalu ada yang namanya permasalahan hidup dengan yang ada, artinya godaan-godaan yang selalu ada gitu. Sedangkan kita itu tidak lepas dari yang namanya zikir itu. Setiap yang namanya sholat dan la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi selalu saya ingatkan. Sedangkan kami ini, saya ini memang lingkungan kerja saya terkadang yang membuat jadi terpengaruh seperti itu. Bagaimana untuk bisa kuat dan toleransinya yang untuk jadi bisa mampu buat
pedoman seperti itu, karena kan dia bagaimana pengambaran saya dengan Allah. Iya, betul. Dan itu yang selalu saya ucapkan untuk yang namanya selalu kuat. Iya. Ya, maaf aja lingkungan kerja saya misalnya di Tanjung Priok, dan itu sudah yang saya mau tinggalkan yang namanya ada dunia abu-abunya seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini selalu ada ajakan-ajakan seperti itu, tapi saya tetap kuat, tapi secara manusiawi aja. Tapi dengan yang namanya dalam ibadah selalu saya minta untuk itu. Karena bisikan-bisikan itu kan kita tidak memungkiri, karena kita kan punya komunitas dalam hal ini. Karena dalam hal ini kan kita hidup. Nah, bagaimana yang namanya untuk bisa kuat dalam toleransi ini? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi sudah sebutkan bahwa la ilaha illallah itu kan punya makna. Ya, memiliki makna. Ketika diucapkan, kalau seorang itu paham maknanya, itu luar biasa kuat kalimat itu. Ya, bukan hanya sekedar kalimat terucap gitu. Seperti saat Nabi SAW ditodong senjata ketika sedang beristirahat. Ya, beliau beristirahat sendirian karena waktu itu beliau bersama rombongan sedang musafir, ya kan? Terus rehat gitu. Orang-orang nyebar cari tempat sendiri-sendiri. Nah, Nabi sendirian. Lalu ditodong oleh seorang untuk bunuh. Ya, Muhammad, siapa yang bisa selamatkan kamu dari todongan ini? Rasulullah hanya mengatakan Allah. Gitu. Allah yang bisa selamatkan saya. Tapi kalimat itu dengan penghayatan, dengan penuh keyakinan, itu bisa merubah. Buat orang yang nodong itu gemetar dan jatuh pedangnya. Taib. Itu yang dulu ya. Yang sekarang gini. Ya, yang sekarang begini. Oke. Tadi Bapak bilang tentang godaan-godaan. Ya. Korelasinya apa nih kalimat la ilaha illallah? Kalau seorang paham betul makna dari la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak untuk dipatuhi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim dia hayati itu, ya, dia tahu bahwa konsekuensi dia mengucapkan itu, dia jalankan perintah dan dia tinggalkan larangan. Oke, sekarang muncul godaan sama dia. Godaan-godaan untuk melakukan hal terlarang, ya kan? Oh, dia ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku harus patuh sama Allah, aku harus patuh sama Allah. Kan begitu artinya. Nah, itu mempengaruhi nggak pada dirinya? Pasti. Kalau dia betul-betul hayati kalimat itu, ya, pikir baik-baik, godaan-godaan itu akan mental. Kenapa? Ketika dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti pernyataannya itu belum sempurna. Dia menyatakan la ilaha illallah tapi dia enggak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ dia. Makanya itu kalimat kuat sekali kalau disertai dengan apa? Dengan penghayatan tadi. Ada godaan lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dihayati di dalam hati. Ya kan, dipikir baik-baik kan begitu. Ini yang saya hadapi, ini godaan. Tahu kan ini namanya godaan, ini adalah haram misalnya, ya kan? Sementara Allah melarangnya. Hayati lagi la ilaha illallah. Setan terus bisik-bisikin tuh. Ayo sikat aja gitu. Tapi dia ingat lagi la ilaha illallah. Pasti ada resikonya, iya. Karena dia nggak akan disenengin sama komunitasnya, karena komunitasnya berharap bahwa itu terjadi, bahwa itu harus berjalan. Ya, bisa saja dia akan menjadi duri di dalam komunitasnya, nggak masalah. Kalau memang akhirnya dia harus keluar dari situ, ya minta petunjuk pada Allah, ya Allah, keluarkan aku dari tempat ini ke tempat yang lebih baik. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Minta pada Allah, ya Allah, masukkan aku ke tempat yang baik, keluarkan aku, ya, dengan ke tempat yang baik dan berikan pertolongan yang kuat dan bantuku, ya, di dalam menjalani itu semua. Jadi di situ letak kekuatan kalimat la ilaha illallah apabila difahami maknanya dan dihayati. Ya, ada godaan lagi
orang melihat itu godaan gitu, langsung dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hati perlu dituntun dengan lisan tadi. Ya kan? Ketika seorang mengucapkan dengan lisan itu sama seperti menuntun hati. Banyak hal yang diajarkan Nabi SAW. Ketika seorang mendapatkan musibah, dia mengatakan qadarullah. Ya, ini takdir Allah sudah terjadi kan. Atau seorang mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Seperti kalimat alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Ini kata-kata yang menuntun hati supaya apa? Supaya patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Namanya hidup pasti godaan. Godaan itu bisa godaan yang menyenangkan atau godaan yang tidak menyenangkan. Begitulah hidup di dunia. Jadi itu korelasinya sangat kuat bagi seorang muslim untuk bisa menjaga dirinya dan menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak. Ada lagi? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari kita itu godaan yang di luar. Ya. Kebanyakan kita godaan itu ada di dalam sendiri. Allah kan menciptakan ada kebaikan yang dibutuhkan di dalam diri kita. Kita bisa mengusahakan tadi kalimat tapi sering bahwa godaan di dalam kita paling susah. Ya. Paling susah untuk disikirkan seperti sifat ego, ya, ingin disanjung, ya, sebenarnya itu ya. Boleh katakan berbohong itu sering, ya, kita sering berbohong, padahal itu tidak seperti kita sadar, tapi kita berbohong itu sering. Nah itu ya karena mungkin karena sifat yang di dalam itu kita tidak sadar, ya. Atau ada orang menjadi sering sifat itu tidak bagus itu seketika terpecah. Seperti ya kita yang sadar pamannya, kita habis memberi sedekah kan, kita ngomong, makanya sih kasih. Itu karena kita nggak sadar ini. Ini kan juga kan harusnya kan hilang dari diri kita kalau kita sudah menghadapi. Kita untuk menangkal ini gitu kan bisa terlepas dari sifat-sifat ini apa saja. Iya, pembiasaan, butuh pembiasaan dan selalu ingat pada Allah. Misalnya orang tersebut sadar bahwa itu salah, kan dia ingin perbaiki kan, dia nggak, begitu dia melakukan hal yang salah langsung istighfar, astagfirullah, istighfar, wah salah nih gitu, saya nggak boleh lagi gitu, nanti begitu lagi. Jadi memang butuh pembiasaan, adaptasi. Artinya paling tidak dia sudah tahu bahwa ketika beramal itu ya harus ikhlas. Ikhlas itu ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ngapain saya butuh pujian orang lain? Iya kan? Pujian orang lain nggak bermanfaat buat saya sama sekali. Yang bermanfaat justru jika amalan itu hanya karena Allah, karena dialah yang memerintahkan saya untuk berbuat baik. Nah itu kan. Nah, buat apa saya pamer gitu? Walaupun ini nggak diketahui orang lain, Allah Maha tahu. Selesai urusan saya kan, saya sudah jalankan tugas. Nah itu dia. Ketika terlepas lagi, istighfar lagi, astagfirullah, salah saya tadi. Gitu. Sampai akhirnya terbiasa. Gitu banyak. Karena ini kalimatnya pendek, akan tapi maknanya dan konsekuensinya itu dalam. Sehingga ketika kita membaca saja disertai dengan pemahaman tadi, itu bisa membantu kita loh. Serius. Bisa membantu kita. Cukup mengucapkan la ilaha illallah. Langsung tuh. Karena kita paham maknanya. Ya kan? Kita paham konsekuensinya. Cukup dengan kalimat itu. Tapi kalau nggak difahami, ya hanya sekedar kata-kata keluar saja, ya nggak bermanfaat. Kadang-kadang dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia minta sama selain Allah. Aneh kan? Ini kalimat yang diucapkan, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk diminta kecuali Allah. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi yang dia lakukan malah sebaliknya. Dia ucapkan kalimat itu tapi dia minta kepada selain Allah, minta kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat. Kan itu bertentangan gitu loh. Ya, kemungkinan yang paling besar dia nggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Itu kemungkinan yang paling besar. Kalau dia paham, nggak mungkin dia ucapkan itu, nggak mungkin. Iya kan?
Itu yang terjadi. Maka ini kalimat pendek, tapi kalau difahami maknanya, diketahui konsekuensinya, itu bisa membuat orang tercegah dari melakukan keburukan. Ataupun seandainya dia melakukan keburukan, dia segera beristighfar, minta ampun. Astagfirullah, kepleset. Iya. Artinya ada upaya pembiasaan kepada kebaikan hanya dengan kalimat itu. Dan itu sekali lagi butuh penghayat. Kalimat-kalimat yang lain juga begitu. Contoh, subhanallah. Itu kan juga perlu dipahami maknanya apa. Iya kan? Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika seorang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, dia enggak boleh menghina Allah, enggak boleh mengotori Allah, enggak boleh mencederai Allah. Allah maha suci, Allah maha esa, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ketika seorang menyekutukan Allah, menduakan Allah, maka kata subhanallah enggak berfungsi. Kenapa? Ucapannya itu bertentangan dengan perbuatannya. Dia mengatakan subhanallah, tapi dia minta dan curhat pada kuburan keramat. Udah keramat palsu lagi, ya kan? Kan dibongkarin tuh kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah min dzalik. Taib. Nah, berarti kan nggak cocok dengan apa yang dia ucapkan subhanallah. Iya kan? Itu tadi. Makanya kata-kata singkat seperti ini jamaah, kalau betul-betul difahami dan dihayati, manfaatnya besar sekali untuk hidup kita. Untuk hidup kita. Ya, la ilaha illallah, subhanallah, kemudian tadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Terus ketika seorang sanjung-sanjung yang lainnya melebihi sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan aneh. Tadi bilang segala puji bagi Allah, tapi dia sanjung-sanjung makhluk sampai sujud di hadapan makhluk, di hadapan orang. Mana kalimat alhamdulillahnya? Nah, ini seringnya hanya sekedar apa? Terucap begitu saja tanpa ada penghayatan makna. Coba deh, ketika kata-kata yang baik itu pendek, mudah untuk dihafal, mudah untuk diingat, tapi dengan penghayatan. Wah, luar biasa itu. Sangat berpengaruh pada jiwa seorang muslim. Itu. Demikian. Oke, kita lanjutkan ya. Masih ada waktu. Jadi biar lebih fresh. Jadi tadi kalimat la ilaha illallah, yang pertama kalimatul ikhlas, kemudian disebut juga kalimat takwa. Ya, karena ketika mengucapkan kalimat itu dia tahu konsekuensinya, harus patuh kepada Allah. Nah, kepatuhan kepada Allah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, itulah ketakwaan. Itu definisi takwa. Makanya la ilaha illallah adalah kalimat takwa. Disebut juga yang ketiga urwatul wuthqa, tali yang kuat. Allah sendiri yang menyebutnya sebagai urwatul wuthqa dalam surat tadi? Al-Baqarah 256. Kalau kalimat takwa dalam surat Al-Fath ayat berapa? 26. Jelas jemaah? Nah, sekarang wa aidan qala syarihu hafizahullah, wa aidan hiya kama qala syekhu rahimahullah al-fariqatu bainal kufri wal islam. Jadi kalimat la ilaha illallah itu pemisah atau pembeda ya antara kekufuran dengan Islam. Antara kekufuran. Kufur itu artinya kufur kepada Allah. Kufur kalau dalam bahasa Inggris jadi kafir. Kufur itu menutup. Kufar atau kafir ya secara bahasa itu artinya petani. Petani itu kan menanam, itu kan benih-benih itu ditanam ke dalam tanah, kemudian ditutupi, maka disebut kafir. Jadi secara bahasa makna kufur itu menutup, ya, tidak mau mengakui. Taib. Pelakunya dia menutup diri, tidak mau mengakui. Nah, kufur yang dimaksud di sini kufur kepada Tuhan, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak tahu terima kasih. Yang ciptakan dia itu Allah, yang kasih rizki dia adalah Allah, yang atur urusannya Allah, tapi dia menutup dirinya, enggak mengakui itu. Ya, makanya dia sebut kafir. Gitu. Adapun al-Islam itu maknanya ketundukan dan kepatuhan, maka seorang muslim itu membuka diri. Muslim membuka diri. Untuk apa? Untuk tunduk dan patuh pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia disebut sebagai muslim. Ya, siap untuk diatur oleh Allah.
Muslim. Adapun kafir nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kan Allah yang membuat aturan, perintah, larangan, halal, haram dan seterusnya kan. Muslim itu membuka diri dengan aturan Allah karena dia tahu bahwa Allah pencipta dia, memberi rezeki dia, pengatur segala urusannya. Dia buka diri. Dia siap melaksanakan apapun aturan Allah. Dia diperintah jalan, dilarang berhenti. Itulah Muslim. Tapi kafir dia menutup diri. Ya. Taib. Dia menutup diri, dia nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang sudah ciptakan dia, Allah yang kasih rezeki dia. Taib. Nah, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat pembeda antara kekufuran dengan Islam. Faman qalaha 'aliman bima'naha, 'amilan bimuqtadaha sara musliman. Maka siapa yang mengucapkannya, dia faham maknanya, dia mengamalkan konsekuensinya, maka dia disebut muslim. Wa man aba ayyakulaha, siapa yang menolak untuk mengucapkannya, ucapkan la ilaha illallah, enggak mau dia. Au qalaha walakin lam ya'lam maknaha, atau dia mengucapkannya, oke, saya ucapkan, namun dia enggak paham maknanya. Au qalaha wa lam ya'mal bimuqtadaha, atau dia mengucapkannya akan tapi tidak menjalankan konsekuensinya. Kan enggak sedikit orang mengucapkan la ilaha illallah, enggak sholat, enggak puasa, tidak melakukan aturan Allah Subhanahu wa taala, enggak patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar mengucapkan itu mungkin pas waktu nikah gitu aja. Setelah itu enggak lagi. Baik. Dia mengucapkan kalimat itu tapi enggak mengamalkannya. Baik. Lam yakun musliman, maka dia tidak disebut sebagai muslim. Karena omong kosong. Ya. Enggak cocok antara apa yang diucapkan dengan yang diperbuat. Sama seperti orang-orang munafik, dia mengucapkan sesuatu ya dan menyembunyikan hal yang sebenarnya. Dia menampakkan keislaman akan tapi dia sembunyikan kufuran. Itulah kemunafikan. Sebab itu Allah memberikan ganjaran yang paling berat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Itu mengalahkan orang-orang kafir tulen. Kenapa? Sebenarnya orang munafik itu kafir, tapi covernya muslim. Ibarat serigala berbulu domba. Ya, kalau dalam pepatah kita, banyak orang tertipu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang munafik di awal surat Al-Baqarah sampai belasan ayat. Kalau orang yang beriman 3 ayat, orang kafir tulen 2 ayat saja, orang munafik belasan ayat. Karena banyak yang tertipu gitu. Dengan orang-orang munafik ini, kalau kita melihat ya seakan-akan dia muslim. Padahal yang disembunyikan adalah kekafiran. Makanya bahayanya luar biasa kemunafikan itu. Ya. Dan bagi mereka yang melakukannya, kan ini sebenarnya menipu dia. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu mau menipu Allah dengan kemunafikannya. Coba tuh, Allah mau ditipu sama mereka. Tapi begitu yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu melainkan diri mereka sendiri padahal. Tapi pengennya begitu, dengan kemunafikan itu, ya, mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka sedang menipu dirinya sendiri. Pelakunya sih nggak sadar kalau dia sedang menipu dirinya sendiri. Ya, itulah kemunafikan, bahaya sampai Allah terangkan dalam belasan ayat. Baik. Dan ganjarannya pun berat sekali. Oleh sebab itu nggak gampang seorang nuduh seorang muslim munafik, tapi ini sering terjadi ya. Munafik loh. Jamaah, mengucapkan kata munafik pada orang lain itu lebih berat daripada mengatakan kafir loh. Orang ngucapin kata-kata kafir kepada muslim aja itu berat kan? Mestinya lebih berat lagi mengatakan pada orang lain apa? Munafik. Karena munafik itu lebih buruk daripada kafir tulen. Gitu loh. Tapi kenapa kok ringan sekali mengucapkan itu kepada orang lain? Munafik kamu.
munafik kamu. Subhanallah, jamaah. Terus ketika orang mengatakan kafir kamu jangan takfir. Tapi ngatain orang munafik gampang banget. Padahal munafik itu lebih berat daripada mengatakan orang itu kafir. La ilaha illallah. Tapi kan ada kalau ciri-ciri orang munafik, kalau apa kata Nabi, idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Kalau dia bicara ngibul, kalau dia janji ingkar, kalau dipercaya khianat. Ya. Kata Nabi SAW, apabila ada pada diri seorang salah satu dari sifat kemunafikan seperti ini, maka tidak bisa divonis dia munafik. Tapi dikatakan pada dirimu ada tanda kemunafikan. Kalau munafik itu sudah judge, sudah jatuhin vonis, sama seperti ketika mengatakan wahai kafir, ya kan? Ini bahaya. In kana kama qala, ya, kata Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir, in kana kama qala, barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, apabila benar ucapannya itu, saudaranya berarti sama muslim dong. Jadi dia mengatakan itu kepada sama muslim, wahai kafir. Jikalau benar betul-betul itu saudaranya, berarti dia telah putus rahmat Allah dari saudaranya. Wa illa, kalau enggak benar, hara ilaih, maka kalimat itu kembali kepada dirinya sendiri. Kan bahaya kan? Itu bisa balik seperti apa? Bumerang. Kalau dilempar itu balik lagi ke yang ngomong. Kalau memang enggak benar, itu bahaya sekali jamaah. Ya, mengatakan orang lain munafik ini berat. Tapi kalau misalnya dia suka ngibul, ya pada dirimu ada tanda kemunafikan. Gitu cara ngomongnya. Bukan langsung dikatakan kamu munafik. Oke. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kepada pembahasan kita tadi. Jadi kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak mengamalkannya, ya sama seperti tadi orang-orang munafik pun begitu. Ya. Makanya disebut muslim kalau seorang itu memahami kalimat itu, kemudian dia ucapkan dan dia amalkan. Karena iman itu keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal. Kisah Abu Thalib kita sudah ulas pada pembahasan yang lalu tentang sejarahnya. Abu Thalib itu kan ngerti bahwa ajaran ponakannya itu adalah ajaran manusia terbaik. Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairil adyani min khairi adyanil bariyati dinan laulal malamatu aw hadaru masabbatin ra'aitani samham bidzaka mubina. Sungguh aku tahu bahwa ajaran Muhammad SAW itu adalah ajaran manusia terbaik. Kalau bukan karena celaan, niscaya aku akan terima itu sepenuhnya. Celaan itu artinya gini, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, otomatis itu berbeda dengan ajaran bapaknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakek Nabi juga. Ini yang menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah dan ajaran kakeknya itu apa? Berbeda. Oke? Jadi kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, itu sama saja mencela ajaran bapaknya. Karena ajaran bapaknya apa? Paganisme. Ya, kesyirikan. Baik, beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Ketika harus mengucapkan la ilaha illallah, berarti nggak sama dong sama bapaknya. Makanya Abu Jahal ketika Abu Thalib mau mati ada di sisinya. Ketika Rasulullah datang untuk mengingatkan kepada pamannya, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhaju bihalaka indallah. Kalimatnya aku akan bela engkau di sisi Allah. Apa kata Abu Jahal? Atarghabu an dini Abdul Muthalib. Kamu benci sama agama bapakmu. Digituin. Jadi emosinya yang diaduk itu sama Abu Jahal. Diulangi lagi sama Rasulullah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ditimpalin lagi sama Abu Jahal. Kalimatnya pendek aja Abu Jahal. Sampai akhirnya mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Matinya mati apa? Kafir. Padahal meyakini kebenarannya dan sudah beramal, pasang badan bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak diucapkan. Inilah yang menunjukkan bahwa iman itu keyakinan di dalam hati yang kemudian diikrarkan dengan lisan. Harus ada deklarasi bahwa dia muslim. Enggak boleh diam-diam, harus ngomong la ilaha illallah. Kemudian dibuktikan dengan apa? Dengan amal perbuatan.
Jadi 3 itu harus. Ya, kalau hilang salah satunya nggak benar, nggak disebut sebagai muslim. Kalau dia hanya mengucapkan saja, tapi nggak pernah sama sekali sholat enggak, puasa enggak dan sebagainya, sama sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah dilakukan juga, nggak kenal sedikit pun, nggak ada sedikit pun, ya jejak ajaran Islam pada dirinya, hanya semata mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dia disebut muslim? Ya enggak. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi seorang muslim dia ucapkan la ilaha illallah, dia fahami maknanya dan dia amalkan konsekuensinya. Maka itulah yang membedakan antara muslim dengan kafir. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi sejumlah nama la ilaha illallah. Yang pertama adalah kalimatul ikhlas, kemudian kalimatul taqwa, kemudian al-urwatul wuthqa, dan al-kalimatul fasilah bainal kufri wal islam. Ya, kalimat al-ikhlas karena memang maknanya mengandung perintah untuk memurnikan ibadah dan amalan hanya untuk Allah. Kalimat takwa karena konsekuensinya adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, itulah ketakwaan, definisi takwa. Disebut urwatul wuthqa karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Siapa yang mengingkari tauhid, mengingkari setan dan beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat. La ilaha illallah, itulah la ilaha illallah adalah tali yang kuat. Dan juga kemudian yang terakhir tadi, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang membedakan antara muslim dengan kafir. Nah, udah syuruk belum? Silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Pada saat membuat itu sudah keluar dari Islam, yang melaksanakan pembatalan Islaman, dan pada saat kita mencoba mereka misalnya memiliki keris kemudian pergi ke kuburan-kuburan, apakah pada saat mereka itu meninggal itu kita masih bisa menggunakan? Orang kafir yang nggak disolati, gitu. Kalau seorang melakukan kesyirikan disebut musyrik. Cuman kan kita nggak tahu apakah dia selalu begitu. Bisa aja mau mati dia tobat, kita nggak tahu. Kan kita bukan pengawas mereka. Kalau misalnya seorang tahu betul-betul dia itu musyrik, ya, dan kafir sampai mati kita menyaksikan betul itu, ya kita nggak sholati dia. Masalahnya nggak setiap kita tahu kan aktivitas orang lain, gitu. Bisa saja pas mau mati kayak tadi kejadiannya kan, mau mati dia sadar lalu dia ucapkan la ilaha illallah. Gimana coba? Kan momennya pendek itu. Sama seperti kisah seorang Yahudi yang pernah menjadi pegawai Rasulullah SAW. Pas dia sakit dijenguk oleh Nabi SAW, ada bapaknya di situ. Rasulullah nggak basa-basi, langsung beliau katakan aslim taslam, kamu masuk Islam deh, kamu selamat. Oke, kamu masuk Islam, kamu selamat. Terus dia nengok kepada ayahnya, lalu ayahnya mengatakan ati Abul Qasim. Ya, patuhi Abul Qasim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu mati. Terus Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang kita nggak tahu ya. Waktunya pendek. Ya kita nggak tahu, mungkin asalnya yang dikenal dia seorang Yahudi kan. Panjang hidupnya. Tapi detik-detik itu siapa yang tahu? Nah, kita kalau melihat suatu fenomena misalnya ada kekufuran, kesyirikan, ya kita katakan itu kekufuran, itu kesyirikan. Ya kan kita katakan begitu. Terus kalau orang itu mati, kita nggak tahu bagaimana di akhir hidupnya, nggak tahu. Ya kita nggak bisa kemudian memastikan, karena bisa saja ada kondisi kayak tadi itu. Ada orang yang menjenguknya, kemudian menuntunnya, mengingatkan dia, kemudian dipertobat. Banyak, nggak sedikit orang-orang yang tadinya menyimpang, kemudian bertobat menjelang mati. Artinya kalau kita tahu betul-betul orang itu musyrik, kafir, ya kita nggak sholati. Jelas ya? Kalau kita betul-betul tahu. Demikian.
Berikutnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana ini kalau ada orang besar yang mengatakan semua agama itu baik, maka kita bisa mengikuti dia kajiannya apa enggak? Ustadz, Ya. Ustadz itu guru. Guru itu berarti alim, ya kan? Kalau nggak alim nggak jadi guru. Kalau dia nggak alim, bodoh jadi guru, berarti bohong dia kan? Oke, Ustadz berarti orang alim. Sementara alim bentuk jamaknya ulama. Dan Rasulullah mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Nah sekarang kalau ada orang yang disebut ustadz, alim, ngerti agama Islam, terus mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Nah cocok nggak tuh dengan apa yang dikatakan Rasulullah? Itu aja kan? Nggak cocok kan? Ya berarti bukan ustadz itu. Udah selesai. Jadi ucapannya nggak dianggap sama sekali. Terus ya nggak disebut muslim dia. Kartu. Iya kartu. Apabila dia paham maknanya, artinya kalau orang itu paham maknanya, otomatis dia jalankan konsekuensinya kan. Makanya tadi saya katakan, apakah cukup seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah selesai gitu? Dia memiliki makna, dia memiliki konsekuensi. Ya. Jadi seumur hidupnya dia cuma mengucapkan itu sekali, tapi nggak ngapa-ngapain, sama sekali. Itu membuktikan bahwa ucapannya nggak benar. Tapi gini jamaah, saya kasih ilustrasi. Ini contohnya berbeda. Ini contoh pernah terjadi saat perang. Jadi Usama bin Zaid radhiyallahu an berperang nih sama orang kafir. Ketika orang itu udah kalah, ya terdesak gitu, terus dia mengucapkan la ilaha illallah. Dibunuh sama Usama bin Zaid. Sampailah beritanya pada Rasulullah. Rasulullah murka, ya marah. Kenapa kamu bunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Tapi kan dia cuma ngeles aja wahai Rasulullah untuk selamat gitu. Kata Usama, diulangi lagi, kenapa kamu bunuh? Apa yang kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kamu bunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sampai Rasulullah, kamu sudah belah dadanya belum? Kalau itu niatnya hanya sekedar tameng supaya nggak dibunuh. Beda kalimat ini dengan yang antum contohkan. Kenapa kok dilarang untuk membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Karena saat itu dia muslim, kan belum terbukti dia istiqomah atau tidak. Kalau yang tadi contohkan, dia dulu sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi sepanjang hidupnya jauh dari aturan Islam. Kan terbukti omongannya nggak benar, sudah melakukan pembatal keislaman. Nah yang ini kan baru ngomong, belum terbukti dia melakukan pembatal keislaman, ya jangan dibunuh, nggak boleh. Paham ya? Dua hal yang berbeda. Sehingga jamaah, betul kalimat la ilaha illallah itu kalimat kebenaran mutlak. Memang tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, itu kebenaran mutlak. Makanya disebut kalimatu haqqin, kata-kata yang benar. Ya kan? Oleh sebab itu kenapa kok dikatakan bahwa orang yang berhasil mengucapkan kalimat ini di akhir hidupnya, di penghujung hidupnya pasti masuk surga? Ya iya, kita harus meyakini itu. Gitu kan? Beda dengan orang yang tadi itu, karena sulit untuk bisa menjamin bahwa setiap orang bisa mengucapkan kalimat itu di akhir hidupnya. Beda dengan yang tadi ya, dia ucapin itu udah dari dulu, tapi nggak terbukti ucapannya. Kalau yang ini ngucapin itu langsung mati, kita nggak bisa tuduh kamu bohong, nggak bisa, karena langsung mati dia, kan langsung mati dia.
Nggak terbukti dia melakukan pelanggaran kan? Nggak terbukti dia melakukan pembatal-pembatal keislaman kan? Makanya sampai Rasulullah tadi marah sama Usama bin Zaid. Kan dia udah ngucapin la ilaha illallah dan belum terbukti dia melakukan pembatal dari keislaman. Kenapa kamu bunuh? Jelas yang tadi beda ya. Dia ucapin la ilaha illallah sepanjang hidupnya nggak ada syariat Islam yang dia lakukan sama sekali. Beda. Sehingga nggak bisa dikatakan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah selamanya dia pasti akan selamat dan masuk surga. Belum tentu jamaah. Kalau dia melakukan pembatal keislaman gimana? Ya kan? Saya kasih contoh. Di masa Nabi SAW, mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi mereka mengaku Musailamah sebagai nabi. Muslim atau kafir? Itu di masa hidupnya Rasulullah diperangi loh. Kalau mereka itu Muslim nggak akan diperangi. Artinya kalimat la ilaha illallahnya bermanfaat nggak? Hah? Kenapa nggak bermanfaat? Apa jawabannya? Hah? Kenapa? Ayo harus tahu alasannya dong. Melakukan pembatal Islam. Apa itu? Dia mengaku sebagai nabi. Ya itu. Karena meyakini Musailamah sebagai nabi, sementara Allah mengatakan Muhammad itu nabi dan rasul Ngerti ya? Contoh lagi, orang-orang Ahmadiyah sekarang ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai bermanfaat nggak kalimatnya? Kenapa nggak bermanfaat? Itu tadi jawabannya sama. Karena nabi-nabi palsu itu akan ada 30 orang, seperti yang disebut Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Sampai hari kiamat. Sejak itu sampai hari kiamat ada 30 orang, 4 orang diantaranya adalah wanita yang mengaku sebagai nabi. Iya. Makanya nggak heran kalau ada Lia Eden gitu, nggak heran yang ada di Senen. Rasulullah aja sebut ada 4, entah dia termasuk di antara. Artinya nggak heran. Karena kuotanya ada 4. Sudah peluang. Artinya jangan sampai kita heran jika muncul fenomena itu kalau sudah disebut oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Ya, saya khruju fikum dajjalunal kadzdzabunats tsalathun, akan muncul di tengah-tengah kalian ya para dajjal. Para dajjal itu dari kata dajjal, pembohong besar. Dan yang paling besar dajjal yang nanti yang buta mata sebelahnya. Ya, mereka semua pendusta dan jumlahnya 30. Kulluhum yaz'um annahu nabi. Semuanya mengklaim bahwa dirinya seorang nabi. Wala nabiyya ba'di, padahal enggak ada nabi setelahku, kata Rasulullah. Minhum arba'un niswatin, di antara mereka ada 4 perempuan. Rasulullah yang bilang. Jadi enggak heran kalau ada nabi perempuan nih, enggak heran, persis seperti disebut Rasulullah. Bertambah keimanan kita. Memang itulah akhir zaman. Nah, kembali, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Manfaat enggak ucapannya? Apa disebut muslim mereka? Itu dia jamaah. Ada rincian di situ. Ya, kalau memang sudah terbukti walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, dia melakukan pembatal keislaman, ya enggak bermanfaat. Tapi ketika seorang baru masuk Islam langsung dicurigai, kamu bohong nih, enggak boleh. Seperti kisahnya tadi, siapa? Usama bin Zaid yang bunuh seorang kafir kemudian mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam dia kan. Makanya Rasulullah marah. Enggak bisa. Sudah belahkah dada dia? Sudah dibelah belum? Kok jadi kamu kira-kira begitu? Ya, sampai-sampai Usama bin Zaid, karena diomelin begitu ya. Duhai seandainya saat aku diomeli, aku belum sebagai muslim. Artinya masuk Islamnya belakangan. Karena pertanggungjawabannya di hadapan Allah berat, teringat itu. Padahal Usama termasuk orang yang dicintai Rasulullah SAW. Tapi ketika melakukan kesalahan, keras pengingkaran beliau. Bagaimana pertanggungjawaban kamu di hadapan Allah? Muslim kan nggak boleh dibunuh. Ini sama Muslim, kamu bunuh. Dia mengucapkan la ilaha illallah walaupun sebentar, walaupun baru, tapi kan kamu belum buktikan kalau dia itu hanya ngeles saja supaya selamat nggak dibunuh. Nah, itu dia. Jelas ya, maaf. Jadi harus ada perbedaan ya. Nah, silakan. Terkait masalah la ilaha illallah. Terus ada kaitannya nih dengan yang namanya kita sholat duha. Ya. Kan itu ada doanya, Pak Ustaz. Jadi karena yang hitam itu jadi putih.
Nah itu, sedangkan itu ada kaitannya ketika dengan la ilaha illallah di saat sholat kan selesai sholat kita doa apa lebih dominan kita dengan la ilaha illallah dengan tambahan kita dengan Allah. Ya, ya. Nah kita berkaitan dengan doa yang ada di sholat doa itu. Ya. Bagaimana Pak? Gini jamaah, doa itu ada dua. Yang pertama doa ibadah. Doa yang isinya pujian-pujian kepada Allah. Ya seperti tadi kalimat la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Semua itu pujian-pujian kepada Allah. Yang kedua doa masalah. Doa yang isinya permintaan dan permohonan kepada Allah. Seperti kita punya hajat apa, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sholat itu disebut doa? Karena makna sholat secara bahasa artinya doa. Karena di dalam sholat ya isinya ada dua jenis doa. Yang pertama pujian-pujian kepada Allah seperti tasbih, kemudian gerakan-gerakan ruku, sujud, itu kan pujian kepada Allah, penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Kemudian yang kedua isinya doa masalah, isinya permintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu permintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud kita setelah baca zikir atau doa sujud kemudian kita minta doa-doa yang lain. Jadi maka disebut sebagai sholat yang artinya doa. Jadi kalau dikembalikan sholat duha kaitan dengan la ilaha illallah itu tadi. Jadi di dalam sholat itu sendiri ada yang disebut dengan doa ibadah yang artinya pujian-pujian kepada Allah. Yang kedua doa masalah, yaitu permintaan-permintaan kepada Allah. Ini seorang menjalankan sholat duha, dia lakukan dua hal itu. Ya silahkan di dalam sholat itu dia meminta apapun kepada Allah agar Allah memenuhi hajat-hajatnya. Demikian. Cukup ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Ini kan lagi rame di medsos. Apa tuh Pak? Masalah kaitannya tadi itu. Sekarang kan banyak umat lain Pak yang bukan mengucapin kata Islam seperti assalamualaikum. Iya. Umat lain itu sebenarnya dia pakaian pun juga hijabnya segala macam. Iya. Sikap kita bagaimana? Ya kalau kenal bilang masuk Islam aja lah gitu. Bapak kenal, kalau nggak kenal ya nggak usah ditonton gimana medsos begitu. Kalau bisa akses, Ya, enggak di lingkungan kan ada sekarang. ya udah ajak aja masuk Islam boleh kan? Ngajak, iya ajak langsung aja yuk. Saya Rasulullah nggak basa-basi, ajak aja. Udahlah kamu kan ditinggal di lingkungan Muslim yuk masuk Islam yuk. Pahalanya gede Pak. Iya. Kata Rasulullah, la hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah berikan hidayah pada seorang dengan sebab dakwahmu itu lebih baik daripada onta merah. Semangat ayo, seperti yang dilakukan Rasulullah. Udah begitu nih, udah bagus nih, masya Allah, penampilan udah bagus, ayo syahadat, gitu. Ajarin la ilaha illallah maknanya, bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Ajarin, ajak baik-baik. Beda Pak, dulu kita sudah ada. Jadi malah aja. Iya gitu dong, betul. Jadi dia cengenges aja. Pak. Ih nggak apa-apa. Berarti kan kamu setuju, ayo langsung aja. Jangan dibiarkan ntar digondol sama setan lagi, jauh dia. Udah bagus kan di lingkungan baik kayak gitu, ajak segera. Jadi nggak ada basa-basi. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ajak. Artinya kan semakin banyak orang selamat dari api neraka kan. Dasar kita adalah kasih sayang, gitu loh. Kasihan kamu masuk neraka, udahlah. Cengak saya, alhamdulillah yuk segera. Diajak. Semangat ya. Itu pahalanya gede. Justru Muslim itu harus punya semangat begitu. Sebagaimana semangatnya Nabi Muhammad SAW menyelamatkan manusia. Jangan sampai bersama setan di neraka. Termasuk diantaranya. Jadi kalau udah mulai nih deket-deket nih, iya kan? Banyak hal di sini. Bagus lah, ajak aja masuk Islam. Cepet-cepetan siapa yang bisa, pahalanya gede. Lo iya serius, iya kan? Pahalanya gede. Kok itu banyak, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Cukup ya? Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.